Kita kembali pemirsa di program Bukan Perempuan Biasa on Net TV, Social TV masa kini. Masih bersama Milen ya, seorang social enthusiast, volunteer dan juga womanpreneur. Nah, kita kembali ke segmen berikutnya. Nah, tadi saya ada pertanyaan nih, Milen. Kenapa ambil jurusan pendidikan sastra ya? Kenapa ambil jurusan sastra di Universitas Negeri Makassar? Jadi karena dari SMP, SMA itu saya suka bahasa Inggris, itu salah satu base dasarnya ya. Akhirnya saya memutuskan ingin mengambil sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Tapi saya waktu itu nggak mau jadi guru. Nah, jadi saya menghindari pendidikan. Saya mau ambil sastra karena saya suka novel, buku dan semacamnya. Jadi saya suka kayak kalimat-kalimat yang indah, sastra-sastra. Jadi saya pikir, oh sepertinya sastra Inggris tempat saya. Gitu. Memang jadi tertarik juga ya dengan dunia-dunia sastra ya, seperti itu. Dan kemudian ambillah jurusan sastra Inggris. Di samping juga tertarik dengan bahasa asing. Jelas. Ya. Oke, baik. Kalau untuk saat itu didukung nggak sih sama orang tua untuk kuliah, untuk ambil jurusan pendidikan, utamanya dengan pendidikan bahasa Inggris atau sastra ya, utamanya dengan sastra Inggris ini didukung nggak sih sama keluarga? Alhamdulillah sih keluarga saya sangat suportif ya, dalam segala hal. Selama itu positif, mereka sangat mendukung dan itu suatu kesyukuran banget karena memang benar-benar di lingkungan saya itu sangat sulit untuk mendapatkan kayak support orang tua gitu. Dan menjadi salah satu yang mendapat keluarga yang sangat suportif, memberi kebebasan kepada saya mau milih jurusan apapun itu. Kan saya yang jalanin katanya. Betul. Makanya ya udah kamu mau pilih apa aja terserah kamu. Asal benar-benar mau sekolah, mau belajar ya udah silakan. Asik. Nah, ini kan setelah kemudian selesai dari Universitas Negeri Makassar dengan jurusan sastra, kemudian ada peluang nih ke luar negeri. Peluang apa sih saat itu, boleh diceritain ke pemirsa nggak? Sebenarnya ini bukan pas selesai, ini sementara. Selesai. Oh, sementara? Iya, sementara kuliah. Jadi sebenarnya ini exchange, pertukaran pelajar. Tapi kalau yang pertukaran pelajar biasanya kan ada yang dari luar negeri ke tempat kita, dari tempat kita dikirim ke sana. Tapi yang lebih kerasa sih ini lebih ke agen budaya ya. Jadi beasiswa ini saya dapat pas saya semester 3. Saya semester 3 di UNM. Oh, masih baru-barunya ya? Iya, masih baru-barunya. Keren. Tapi saya udah tahu beasiswa ini dari lama gitu. Akhirnya diperkenalkan lagi, diingatkan lagi oleh dosen saya, ada nih beasiswa ini, kamu mau ikut nggak? Untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di situ ya. Akhirnya saya awalnya nggak mau nih. Saya bilang, oh ya udah, kayaknya bahasa Inggris saya. Awalnya kan saya merasa, wah bahasa Inggris saya bagus banget nih waktu SMA. Setelah masuk ke dunia yang lebih besar lagi ternyata. Skala yang lebih besar lagi, ketemu banyak orang lagi. Iya, jelas. Wah, masuk UNM itu merasa, aduh bahasa Inggris saya sangat sempat insecure ya. Waduh, insecure banget awalnya. Akhirnya saya bilang, saya mau improve my English dulu lah, sampai semester 5 nanti saya apply. Tapi akhirnya karena sahabat saya apply, terus saya jadi kayak tiap jalan sama dia kok dia ngurusin itu. Jadi saya coba juga, ya udah deh saya apply juga, kan tidak ada salahnya ya. Jadi akhirnya saya apply, terus akhirnya alhamdulillah keterima. Itu sebenarnya beasiswanya itu 1 sampai 2 semester. Tapi karena corona waktu itu, jadi saya cuma dapat 1 semester. Pembatasan ya? Iya, pembatasan. Oke. Saya masih pengen nanya lagi nih tentang luar negerinya, tapi kita simpan dulu ya. Kita pengen ke prestasi-prestasi dulu nih, atau pencapaian. Boleh nggak sih disebutin ke pemirsa prestasinya Milen ini, mungkin dari SD itu pernah juara apa aja ya, sampai kuliah itu dapat apa aja dari prestasinya? Kalau dari SD sih saya bukan anak yang mencolok ya dari SD. Waktu SD tuh saya nggak suka bahasa Inggris sama sekali. Saya lebih into mathematics, saya lebih ke matematika gitu waktu itu, waktu SD. Lebih ke natural science ya? Iya. Terus akhirnya saya pindah ke sini, ke Sulawesi Selatan. Saya akhirnya dapat ranking di situ. Saya ranking 4 kalau nggak salah. Setelah itu SMP saya menjadi introvert. Iya, saya agak introvert ya waktu itu. Pas setelah kelas
2 SMP saya bisa bahasa Inggris dari nonton dan segala macam kan. Akhirnya saya bisa berkembang nih. Saya mendapat juara 2 speech kontes waktu itu Pidato ya? Ya, pidato bahasa Inggris. Setelah itu saya mencoba lagi nih, terus akhirnya SMA ikut spelling bee kontes ini, terus habis itu saya speech juga juara. Terus habis itu saya juga ikut olimpiade, masuk 11 besar, alhamdulillah nasional. Terus setelah itu universitas lagi, mencoba lagi speech karena saya rasa kayaknya saya udah bisanya di sini. Akhirnya saya juara 1, terus speech lagi juara, gitu aja sih. Wah, keren. Saya pengen tepuk tangan. Nah, yang tadi yang nasional itu apa tadi? Olimpiade. Olimpiade apa? Iya, olimpiade ekonomi. Wow, olimpiade ekonomi. Iya. Udah juara olimpiade ekonomi, bahasa Inggrisnya bagus, pernah kuliah di luar negeri, ranking, suka banyak hal ya kayaknya ya. Emang hobinya Milen ini apa sih, apa aja? Saya kalau hobi banyak ya. Nah. Saya sangat suka musik. Itu Itu apa yang aja pertama. Tuh? Apa aja tuh musik? Iya, Terus? musik pertama tuh paling tuh musik pertama. Saya suka main gitar, saya nyanyi gitu. Dan waktu di luar negeri juga saya ambil kelas gitar. Iya, karena saya sangat suka musik. Itu adalah penenang saya. Yang kedua tuh saya sangat suka alam. Saya suka mancing, saya suka hiking, saya suka semua tentang alam gitu. Terus saya juga suka buku, saya suka sesuatu yang berbau sastra, saya juga suka nonton film gitu-gitu sih. Oh, saya juga suka masak. Wah, itu. Kayaknya patut nih dicicipin ya masakannya. Kapan-kapan ya. Luar biasa. Nah, berbicara mengenai volunteering ini, boleh dilanjutin lagi tentang volunteering. Ceritakan dong volunteeringnya apa aja yang pernah dilakuin, bidang volunteering apa yang pernah ditekuni. Pokoknya seputar volunteering deh, silakan diceritain ke pemirsa. Volunteer pertama saya itu waktu SMP ya. Saya ngikut Cinta Alam Indonesia. Jadi itu lebih ke religius sebenarnya. Itu tentang agama. Tapi kita dikenalkan bahwa dalam agama ya, Islam, itu kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Iya. Betul. Jadi akhirnya volunteering itu kita pergi ke kayak daerah-daerah terpencil. Salah satunya itu kita fokus ke ada salah satu gunung di sana. Namanya Makalua. Ya, kita tahan dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa, Good People on Net TV.